Bismillahirrahmanirrahim. Yas'alunaka 'anil anfal qulil anfalu lillahi war rasul fattaqullaha wa aslihu dzata bainikum wa atiullaha wa rasul in kuntum innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, teman-teman sekalian, segala puji milik Allah Azza wa Jalla yang telah memberikan kita kesempatan nikmat untuk berjumpa kembali dalam pertemuan kita rutin setiap pekan. Sungguh berbahagia kakak bisa berjumpa dengan teman-teman. Mungkin walaupun capek, walaupun letih, tapi masih menyempatkan waktunya untuk kita menambah ilmu kita, menambah ini kita ya, keilmuan kita untuk mengaji bersama-sama. Nah, pada kesempatan kali ini kakak ingin presentasi tentang Sirah Nabawiyah Perang Badar. Baik, teman-teman sekalian, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kakak akan cerita sedikit terkait dengan Sirah Nabawiyah. Teman-teman sekalian, sesungguhnya dalam Al-Quran itu banyak ilmu yang bisa kita dapatkan, tidak dari surat per surat, tidak hanya dari ayat per ayat, tapi bahkan dari kata per kata. Kenapa? Karena memang Al-Quran itu adalah mukjizat yang Allah berikan, Allah turunkan dan merupakan langsung kalam Allah. Jadi mukjizatnya itu di atas yang lain. Baik, teman-teman sekalian, nah dalam Al-Quran sendiri sesungguhnya kita mungkin banyak menjumpai kisah-kisah ya, kisah-kisah orang-orang terdahulu kita, dan sesungguhnya memang Al-Quran itu sepertiganya adalah tentang kisah-kisah. Teman-teman sekalian, dari kisah-kisah tersebut kita akan menjumpai berbagai macam permasalahan, baik yang kecil bahkan yang besar-besar gitu ya, yang dijumpai dari umat-umat sebelum kita. Dan kisah-kisah itu bisa berulang dan mungkin kita alami di zaman kita. Kalau misalkan kita melihat adanya raja yang diktator, raja yang zolim, raja yang tirani gitu ya, mungkin di saat ini mungkin ada presiden ataupun penguasa seperti itu bukan hal yang aneh, karena memang sesungguhnya sudah ada sejak zaman dulu, dan itu dicontohkan oleh raja yang bernama Firaun atau raja yang bernama Namrud ya. Kalau misalkan kita melihat kita punya masalah, mungkin berpotensi kita cerita ya, dengan keluarga, mungkin dengan adik kita, dengan kakak kita gitu ya, dan kita sering konflik di situ. Jangan khawatir teman-teman, bahwa sesungguhnya kalian tidak ataupun kita tidak mengalaminya sendiri, karena sebelum kita juga ada kisah tentang Nabi Yusuf yang dimusuhi oleh saudaranya, atau kisah Habil yang dimusuhi oleh Qabil. Dan teman-teman sekalian, kalau misalkan kita punya masalah terkait dengan godaan wanita gitu ya, ataupun fitnah wanita gitu ya, itu jangan khawatir, karena memang dulu pernah ada kisah tersebut di kisahnya Zulaikha ya, ketika menggoda Nabi Yusuf, dan banyak sekali kisah-kisah. Jadi kalau misalkan kita kekurangan motivasi, kekurangan semangat, kita ada baiknya sih tidak hanya mendatangi mungkin tempat motivasi atau motivator, tapi kembali lagi membuka tentang Al-Quran, tentang kisah orang sebelum kita. Bagaimana alat bantunya, diantaranya dengan menggunakan tafsirkah atau ikut kajian dan lain-lain ya. Dan teman-teman, itu sangat luas sekali, tapi kita akan membatasi pada malam ini kisah tentang Sirah Nabawiyah, yaitu tentang peristiwa yang disebut Perang Badar. Teman-teman, kita akan berbicara tentang sebuah kisah yang fenomenal yang dialami oleh Rasulullah bersama dengan para sahabat gitu ya. Jadi kisah ini merupakan titik balik. Jadi kalau misalkan kita melihat ya, atau kita membaca kisah tentang Rasulullah hijrah, jadi Rasulullah pada saat itu ketika mendapatkan amanah menjadi seorang Rasul adalah pada usia 40 tahun. Kemudian Rasulullah melakukan dakwah secara sembunyi-sembunyi di kota Mekah selama 13 tahun. Dan kemudian sehabis itu Rasulullah mendapatkan perintah untuk berhijrah ke kota Madinah. Nah, terus kemudian di kota Mekah itu kenapa dia sampai hijrah? Karena memang ujiannya luar biasa besar,
dan banyak sekali sahabat-sahabat yang tersakiti, bahkan Rasulullah juga diembargo ekonomi, terus juga pengucilan, terus kemudian juga sering dicemooh, sering dilempar kotoran dan lain-lain ya. Dan banyak sahabat yang juga terzolimi seperti Bilal bin Rabah yang dizolimi oleh pemiliknya, terus kemudian juga keluarganya Amr bin Yasir yang juga dibunuh ya, dan banyak sekali. Dan akhirnya turunlah perintah untuk berhijrah pada saat itu ke kota Madinah. Dan kemudian apa hubungannya antara kota hijrahnya Rasulullah ke kota Madinah dengan perang Badar ini? Ini sebagai gambaran supaya kita mengetahui latar belakangnya seperti apa. Bahwa sesungguhnya pada saat itu umat Islam, yaitu kaum muhajirin, yaitu para sahabat yang memang mengikuti Rasul sejak awal dari kota Mekah sampai dia hijrah ke kota Madinah, itu senantiasa diintimidasi gitu ya. Dan orang-orang Quraisy yang ada di sana pun mereka merasa superior gitu, karena mereka merasa besar, merasa ampuh, mereka tidak mau menerima dakwah kepada Allah, dan mereka senantiasa mencoba menyakiti gitu ya. Sampai dengan akhirnya ada peristiwa Badar ini. Nah, peristiwa Badar ini terjadi kapan? Terjadinya adalah pada saat bulan suci Ramadan, sekitar 17 Ramadan tahun 2 Hijriah. Dan ini merupakan salah satu momentum keberhasilan dakwah di kota Madinah sebagai bukti kebenaran janji Allah Subhanahu wa taala. Baik teman-teman sekalian, prolognya adalah sesungguhnya kalau kita pelajari ya, namanya kaum Quraisy itu keluarga dan sebenarnya masih kerabat dari Rasul, itu seorang pedagang, dan kita bisa lihat gitu ya, bahkan Allah sangat spesial sekali memberikan kisah dari kaum Quraisy ini di surat yang kita sudah hafal, di ilafi Quraisy ilafihim itu menggambarkan bahwa orang Quraisy itu memang sukanya berdagang sejak dulu gitu ya. Jadi mereka tuh mengadakan perjalanan jauh, kalau musim panas di mana, kalau musim dingin di mana, dan mereka tuh berdagang, dan mereka memang memiliki keahlian berdagang. Dan dalam kisah awalan dari perang Badar ini adalah memang ketika kaum muhajirin itu hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah, mereka itu ketika awal-awal itu hijrah itu mereka tidak bawa apa-apa gitu ya. Karena kenapa? Karena ketika mereka mengikuti perintah Rasul untuk hijrah ke kota Madinah itu, mereka dengan bersegera, mereka tidak sempat berkemas, dan bahkan ada yang ketika sedang berhijrah itu dicegat oleh kaum kafir, dan kemudian mereka menyita hartanya gitu ya. Bahkan Abdurrahman bin Auf juga dicegat, dan ketika hendak disakiti, Abdurrahman bin Auf mengatakan bahwa kalian tidak usah menyakiti saya, tapi saya punya harta di sini silakan ambil, tapi lepaskan saya gitu. Jadi dalam kondisi mereka juga tidak punya apa-apa. Dan artinya apa? Banyak sekali harta mereka itu yang diambil oleh kaum Quraisy ketika mereka hijrah. Tidak hanya mereka disakiti, dimusuhi, tapi juga hartanya yang masih ada di kota Mekah itu diambil oleh kaum kafir Quraisy. Nah, di sini diawali dari kisah kafilah dagang Abu Sufyan. Abu Sufyan ini adalah seorang tokoh dari Madinah gitu ya. Dan sebelum akhirnya beliau masuk Islam, cuman sebelumnya beliau ini adalah seorang tokoh besar. Dia tidak hanya ahli dalam memimpin, tapi juga seorang ahli yang sangat ahli dalam berdagang. Dan berdagangnya itu pun juga seperti kita ketahui di surat Al-Quraisy, dan di sini dalam kisah ini dijelaskan bahwa dia berdagang lintas negara, jadi dari Syam ke kota Mekah seperti itu. Jadi perjalanannya luar biasa jauh itu ya. Dan kemudian di sini dikisahkan bahwa pada saat itu Abu Sufyan itu sedang pulang dari Syam menuju Mekah dan melewati Madinah. Jadi ceritanya itu dia membawa barang-barang dagangan. Dia sedang berdagang, mengambil barang dagangan, berbelanja dari dari Syam, kemudian menuju Mekah gitu ya. Dan kemudian mereka dengan pasukan yang tidak terlalu banyak. Nah, terus mereka itu dicegat, rencananya dicegat oleh kaum muslimin. Dan kenapa? Karena memang
awalnya juga harta kaum muslimin juga banyak yang juga sudah diambil sama mereka gitu ya, dan mereka sering sekali mengintimidasi kaum muslimin ketika diantaranya adalah ada salah satu tokoh Madinah namanya Sa'ad bin Mu'adz itu ketika sedang ke Baitullah ya, sedang berhaji, kemudian beliau itu dicela dan bahkan hendak dibunuh, tapi beruntunglah beliau bisa selamat dan beliau mengatakan kalau misalkan kalian menyakiti saya, nanti kalau misalkan kalian lewat Madinah nanti kalian akan berhadapan dengan saya, seperti itu. Nah terus kemudian teman-teman di sini tadi ya, Quraisy itu adalah kaum yang memang senantiasa menyakiti Rasulullah, dan tidak hanya Rasulullah, bahkan para sahabat itu bahkan ada yang sampai meninggal. Terus kemudian juga pada saat itu tidak ada perjanjian damai antara kaum muslimin dengan kaum Quraisy gitu ya, sehingga yang terjadi apa, kaum muslimin mencoba mencegat rombongan kafilah dagang Abu Sufyan itu di daerah yang disebut Badar ya. Di situ ada apa sih namanya, sumur Badar ya, kenal sekali. Nah kalau kita melihat peta dari sini nih, sebenarnya harusnya itu dia dari Sam ke Badar dulu, baru dari Sam ke Badar dulu, terus baru ke Mekah. Tapi nah ini ya teman-teman, kita mempelajari bahwa sesungguhnya apa namanya, ilmu ataupun strategi itu harus kita miliki. Nah ini contohnya nih Abu Sufyan. Jadi Abu Sufyan itu adalah orang yang sangat ahli dalam apa ya namanya, berperang. Dia tahu jejak juga, dan ketika dia lewati sumur Badar itu, dia sedang mencoba ngambil air, terus dia mulai mencari tahu nih, jangan-jangan nih akan ada penyerangan nih ataupun penyergapan dari kaum muslimin pada saat itu. Dan betul lah dia bertanya, apakah di sini ada kurang lebih ya pasukan dari Madinah atau dari orang dari Madinah. Dia bertanya kepada seseorang, dan seorang itu mengatakan bahwa tidak ada pasukan, yang ada hanya orang dari Madinah. Tadi ada beberapa orang itu dia sedang ambil air di sumur itu. Dan kemudian Abu Sufyan itu ketika orang tadi sudah pergi ya, dia coba menghampiri daerah yang dia sedang ngambil air, ke tempat dia tadi ngambil air tadi ya, orang dari Madinah itu. Dan yang menarik adalah dia melihat ada kotoran dari binatang tunggangannya ya, unta. Dan dilihat sama dia kotorannya, kok dia kotoran ada bekas biji-biji. Dan dia tahu bahwa oh ini ternyata orang dari Madinah. Dan dia dengan sigapnya ya, dengan tangkasnya dia langsung beranggapan bahwa hati-hati nih, kita akan disergap di sini gitu. Makanya dia langsung ambil apa namanya, ngambil posisi, dia tidak melewati Badar lagi, dia ngambil ke arah laut, dekat Laut Merah ya. Jadi apa namanya, rutenya melipir gitu ya, gitu. Dan kemudian Abu Sufyan pun juga meminta bantuan ke kaum Quraisy yang ada di Mekah. Nah teman-teman sekalian, pada saat itu kaum kafir Quraisy itu sedang apa ya, sangat membenci Rasulullah SAW, dan kemudian beliau menyiapkan, awalnya mereka ada 1.300, mereka mengumpulkan pasukan pada saat itu, dan kemudian mereka hendak menyerang Rasulullah dan kaum muslimin yang berasal dari kota Madinah pada saat itu. Dan tidak tanggung-tanggung, yang disiapkan oleh mereka itu awalnya ada 1.300 ya, terakhir menjadi 1.000 pasukan bersenjata lengkap, 700 unta dan 600 baju besi dan 100 kuda. Dan mereka sangat angkuh sekali, siapan kaum kafir Quraisy dulunya. Nah teman-teman sekalian, ini pasukan yang dikirim oleh kaum kafir Quraisy ini sangat besar gitu ya, sangat besar sekali dan sangat tidak imbang gitu ya. Dan sebenarnya mereka sudah disampaikan oleh Abu Sufyan bahwa kami rombongan sudah selamat dari kejaran dari rombongannya pasukan kaum muslimin gitu ya. Jadi nggak usah diserang lagi, nggak apa-apa, udah selamat. Tapi dengan angkuhnya Abu Jahal memerintahkan untuk tetap lanjut untuk menyerang. Gitu. Dan bahkan menyampaikan kata-kata yang sangat angkuh gitu ya. Nih di sini, demi Allah kita tidak akan kembali sampai kita tiba di Badar. Kita akan tinggal di sana selama 3 hari, menyembelih onta, pesta makan dan minum khamr, dan mendengarkan dendang lagu biduan wanita. Ya. Jadi mereka memang biasa begitu, kalau misalkan mereka habis perang, terus kemudian mereka apa ya, biar semangat dan mungkin merayakannya juga ya dengan
pesta pora, mabuk-mabukan, dan mengajak biduan wanita ya. Terus kemudian tadi kan kaum Quraisy segitu ya. Nah, berapa sih kekuatan kaum muslimin? Nah, ini teman-teman, kaum muslimin sedikit banget gitu ya. Jadi tadi ini ada 2 penunggang kuda, 70 penunggang onta, dan bergantian. Jadi teman-teman, awalnya itu kita tadi sudah sampaikan, awalnya itu Rasulullah itu hendak mencegat kafilah dagangnya Abu Jahal, teman-teman. Jadi pasukannya nggak terlalu banyak sebenarnya. Tapi kalau untuk ukuran kaum muslimin pada saat itu udah banyak, itu segitu 300 orang ya. Nah, tapi tidak full tim ya, tidak full tim. Nah, tapi mereka yang dibutuhkan adalah kecepatan. Oleh karena itu ketika ada perintah Rasulullah untuk bergerak ke arah sumur Badar, terus sahabat tuh kaum beriman itu yang ada onta, ada kendaraan langsung segera bersiap. Tapi ada yang bertanya, ya Rasul, saya punya onta tapi lagi ada di sana, gimana? Nggak usah gitu. Jadi yang cepat bergerak. Kenapa? Karena memang kafilah dagang itu pasti akan cepat, dan nanti kalau misalkan menunggu terlalu lama akan ketinggalan seperti itu. Dan di sini total pasukan yang dibawa oleh Rasulullah itu ada 300-an. Jadi masih perdebatan nih jumlah pastinya antara 313 atau 317. Dan mereka juga peralatannya seadanya gitu ya. Tidak seperti pasukan dari Quraisy yang peralatannya sangat lengkap gitu ya. Jumlah ada tentara berkudanya banyak, ada tentara untanya banyak, dan kemudian juga mereka menggunakan baju besi yang hebat-hebat. Tapi ini tidak dengan kaum muslim. Nah, terus kemudian teman-teman sekalian, hari sebelumnya itu Rasulullah itu sempat melakukan sempat melakukan pengecekan ataupun fungsi intelijen gitu ya. Jadi teman-teman sekalian, kalau misalkan kita nanti membaca sirah ya, jadi kalau membaca sirah tuh kalau bisa tuh nanti kita mengkaitkan antara sirah dengan asbabun nuzul ayat, terus kemudian banyak sekali ilmu yang bisa kita gali di situ. Dan kalau misalkan kita melihat sirah pun kita bisa memahami bahwa Rasulullah itu sangat cerdas sekali, teman-teman. Kenapa? Karena sebelumnya dia juga melakukan fungsi mata-mata ya, ada kegiatan mata-mata, terus ada Ali bin Abi Thalib diutus dengan beberapa orang, dan mereka mendapati pasukan utusan dari Abu Sufyan gitu. Terus kemudian juga Rasulullah sendiri juga melakukan pengintaian juga ataupun fungsi intelijen tadi bersama dengan Abu Bakar, dan dia bertanyanya sangat cerdas gitu. Dia bertanya kepada ada salah seorang orang tua ya yang sedang ada di situ, dan mungkin sambil cari minum ya. Nah, bertanya berapa banyak pasukan dari Mekah dan dari Madinah. Orang tua itu bertanya balik, kalian dari mana gitu ya. Nah, terus Rasulullah menjawab, kami akan menyampaikan kami berasal dari mana setelah kamu menjawab pertanyaan kami. Nah, terus orang tua tadi berkata bahwa saya tidak tahu berapa jumlah orang yang ada dari pasukan Mekah itu. Terus Rasulullah bertanya kembali, siapa pemimpin mereka gitu. Disebutkanlah pemimpinnya, diantaranya ada Abu Jahal, terus juga ada banyak sekali, ada pemimpin kafir Quraisy yang ikut dalam pasukan itu. Dan kemudian Rasulullah bertanya lagi, berapa banyak jumlahnya? Orang tua itu berkata, saya tidak tahu. Tapi Rasulullah bertanya lagi, berapa banyak unta yang disembelih setiap harinya? Dia berkata bahwa antara 9 sampai 10. Dan Rasulullah dengan cerdasnya ya, ini pertanyaan bukan pertanyaan biasa ya, pada saat itu pertanyaan luar biasa ya. Kenapa dengan jawaban tersebut Rasulullah langsung bisa menganalisa bahwa jumlah pasukannya itu antara 900 sampai dengan 1000 gitu ya. Dan memang betul jumlahnya itu sekitar 1000 orang gitu ya. Lalu kemudian teman-teman sekalian, ketika ditanya balik ya sama orang tua tadi, jadi kalian berasal dari mana? Dan Rasulullah mengatakan bahwa kami berasal dari air gitu. Jawaban yang sangat diplomatis ya. Jadi sampai orang tua itu bingung lah, air mana nih, dari Irak atau dari mana gitu. Jadi Rasulullah sebenarnya dijawab betul, air itu maksudnya air yang memancar ya, atau air dari orang tua kita, sperma ya. Tetapi dijawabnya dari air.
Nah, teman-teman sekalian, akhirnya para sahabat itu mulai menjadi khawatir, teman-teman. Kenapa? Karena memang sebelumnya rencana dari mereka itu adalah mereka hendak mencegah pasukan, hendak mencegah kafilah dagang ataupun rombongan dagang yang dipimpin oleh Abu Sufyan. Tapi ternyata yang datang pasukan besar banget ini, gitu ya. Sampai di surat Al-Anfal ini dijelaskan bahwa ayat ke-5-nya, sebagaimana Tuhanmu menyuruhmu pergi dari rumahmu dengan kebenaran, sungguhnya sebagian dari orang beriman tidak menyukainya. Surat Al-Anfal ayat ke-5. Jadi sebenarnya memang awalnya itu mereka itu nggak mau perang gitu sebenarnya. Tapi ya karena udah kadung, bagaimana nih gitu ya. Akhirnya Rasulullah pada saat itu memimpin perundingan gitu ya. Dan dalam perundingan itu Rasulullah bertanya kepada para sahabat, para sahabat, bagaimana nih dengan kondisi seperti ini gitu ya. Kalau untuk Umar bin Khattab, Abu Bakar itu tidak dinafikan ya, tidak diragukan lagi kekuatan keimanan yang mengatakan bahwa lanjut aja gitu ya, nggak ada masalah gitu ya. Tapi ini ada sesuatu kalimat yang sangat luar biasa yang keluar dari salah seorang sahabat, Al-Miqdad bin Amr. Dia berkata bahwa, nah ini kalimat yang sangat fenomenal, teman-teman. Ini bagaimana sebuah kalimat yang keluar dari lisan yang tulus, yang dekat sama Allah, dan tidak ada lagi rasa ketakutan kepada mereka. Jawabannya apa? Wahai Rasulullah, jalankan saja apa yang Allah perintahkan kepadamu. Sebab kami bersama kamu, gitu, bersamamu. Demi Allah, kami tidak akan berkata kepadamu seperti yang dikatakan oleh Bani Israel kepada Musa. Maka pergilah kamu bersama Tuhanmu dan berperanglah kalian berdua. Sungguhnya kami hanya duduk menanti di sini. Nah, ini nih kalimat yang disebutkan dalam surat Al-Maidah, bahwa ketika Nabi Musa memerintahkan Bani Israel untuk masuk ke wilayah Palestina, mereka ketakutan. Kenapa? Karena di Palestina itu banyak orang-orang yang gagah dan mereka takut, dan mereka berkata, pergilah kamu bersama Tuhanmu dan berperanglah kalian berdua. Sungguhnya kami hanya duduk menanti di sini. Tapi jawaban Miqdad itu, kami tidak akan seperti itu. Kami akan berkata bahwa pergilah engkau ya Rasul bersama dengan Tuhanmu dan berperanglah kalian berdua. Misalnya kami akan mengikuti kalian dan kami akan berperang juga bersama kalian. Ini ucapan yang sangat fenomenal, gitu ya. Nah, ini teman-teman sekalian. Selain itu juga ada jawaban lagi dari Sa'ad bin Mu'az. Sa'ad bin Mu'az ini adalah salah seorang tokoh Madinah yang luar biasa. Ini nanti bisa dibuka, silahkan dibuka di website ataupun di browser ya. Siapa sih Sa'ad bin Mu'az? Dan Sa'ad bin Mu'az ini adalah tokoh yang fenomenal. Kenapa disebutkan bahwa orang yang ketika dia meninggal ya, ketika dia wafat itu arsy Allah itu berguncang gitu ya. Luar biasa ya. Ini saking seorang tokoh yang sangat hebat sekali. Dan dia berkata bahwa sungguhnya kami telah beriman kepadamu ya Rasul, percaya kepadamu, bersaksi kepada yang kau bawa, dan karena itu kami memberimu janji dan perkataan untuk selalu mendengar dan taat pada apa yang kau perintahkan. Maka laksanakan apa yang kamu inginkan, kami akan selalu bersama. Gitu. Bahkan ada kalimat lain, kalau misalkan kau masuk ke dalam sumur, kami ikut masuk sumur. Kalau kau terjun ke laut, kami akan ikut ke laut. Sampai seperti itu. Itu adalah jawaban dari seorang beriman terhadap pemimpinnya pada saat itu, yaitu Rasulullah, dengan ketaatan yang luar biasa. Dan ini teman-teman sekalian, ini luar biasa sekali kisah-kisah. Kita akan bisa melihat bahwa kisah-kisah yang ada di kisah di Perang Badar ini adalah kisah-kisah kepatriotan, ya, keberanian, kegagahan gitu ya. Semuanya itu berawal dari ketundukan yang sangat kuat kepada Rasulullah dan ketaatan yang sangat luar biasa kepada Rasulullah. Baik, teman-teman sekalian, sebelum terjadinya peperangan itu Rasulullah itu banyak mendirikan sholat dan berdoa. Jadi berdoanya itu juga sangat luar biasa. Jadi kita tetap ya sebagai seorang mukmin itu kita harus bertawakal gitu ya kepada Allah, berdoa, tapi juga tetap kita harus berusaha pastinya ya. Tapi yang jelas kita harus yakin bahwa apapun yang terjadi itu tidak akan lepas dari takdir Allah, tidak akan lepas dari skenario Allah. Nah, makanya kita mencoba
mendekat kepada Allah supaya semoga kita ditakdirkan mendapatkan hasil yang maksimal. Nah, ini yang dilakukan oleh Rasulullah. Dan bahkan Rasulullah sendiri doanya itu luar biasa ya. Di sini pengaduan, kedekatan, bagaimana ya, curhatnya seperti itu ya. Bagaimana Rasulullah itu sampai mengatakan, ya Allah, jika engkau berkehendak orang kafir itu menang ya Allah, niscaya engkau tidak akan disembah lagi. Dan jika pasukan yang kecil ini engkau binasakan pada hari ini, engkau tidak akan disembah. Jadi diulang dan doanya itu sangat dalam sekali. Dan akhirnya Allah menurunkan rasa kantuk pada saat itu. Allah menurunkan rasa ngantuk yang luar biasa kepada kaum muslimin, dan rasa kantuknya itu sebenarnya merupakan sebuah kenikmatan gitu ya. Kenapa? Karena di situ kaum muslim itu akan hilang rasa penatnya, rasa capeknya, dan kantuknya itu digambarkan itu dalam kisah sirah itu adalah sampai saat yang berjaga itu ketika memegang pedang itu sampai jatuh pedangnya beberapa kali saking ngantuk. Seperti itu. Jadi rasa kantuk itu merupakan kenikmatan yang Allah berikan untuk menghilangkan rasa cemas dan takut yang menyelimuti kaum muslimin pada saat itu. Nah tadi ya, ini kisah yang Rasulullah fungsi intelijensinya ya untuk penyidik Rasulullah mengetahui berapa sih jumlah pasukan itu dengan menanyakan kepada orang tua tadi berapa banyak unta yang dipotong. Tadi orang tua tadi bilang antara 9 dan kadang-kadang 10, berarti perkiranya sekitar 900 sampai 1000 orang. Nah baik, teman-teman, kita lanjut lagi bahwa sesungguhnya kejadian ini terjadi pada tanggal 2 Hijriah 17 pada tahun kedua Hijriah, yaitu bulannya 17 Ramadan, yaitu sekitar 624 masih. Dan di sini akhirnya terjadi peperangan ya. Peperangannya itu juga luar biasa ya, di mana Rasulullah itu sebelumnya itu menempatkan pasukan tuh agak jauh dari sumur Badar. Terus kemudian atas saran dari salah seorang sahabat, ya Rasul jangan di situ, kamu dekati sumur Badar itu gitu. Terus kemudian bikin sumur lain gitu, lubang lain, dan yang sumur yang tadi ditutup gitu ya, sehingga orang Quraisy apabila berperang dia akan bingung cari air, kehausan, sedangkan persediaan air dari kaum muslimin itu sangat banyak gitu ya. Dan ini merupakan juga kecerdasan juga. Jadi intinya ketika kita dalam melakukan apapun, kita harus cerdas, kita harus mengetahui medan. Berarti kan dia tahu ya medan di situ seperti apa. Terus juga cerdas gitu ya dengan menggunakan strategi tadi ya. Jadi kalau misalkan dibikin sumur baru dan kemudian airnya dialirin ke sumur yang baru, itu sumur yang lamanya ditutup, artinya apa? Artinya orang kafir itu ketika berperang nanti dia kehausan, nggak bisa minum gitu ya. Dan itu akan menjatuhkan mental mereka. Mereka akan lemah ya, mentalnya akan lemah gitu ya. Dan kemudian juga mereka berperang tidak maksimal karena dalam kondisi kehausan. Dan itu alhamdulillah Rasulullah mengikuti saran tersebut, dan hasil dari peperangan tersebut ya, hasilnya adalah dari orang yang beriman itu, orang Islam itu hanya 14 orang yang syahid, alhamdulillah. Sedangkan dari orang kafir itu yang syahid, yang mati pada saat itu ada 70 orang tentara. Terus kemudian 70 lagi menjadi tawanan. Nah, beberapa diantaranya ini beberapa saja ya teman-teman, karena mungkin waktu juga terbatas ya. Diantaranya adalah Abu Jahal. Nah ini Abu Jahal ini adalah tokoh yang sangat kejam gitu, yang sangat jahat gitu ya. Dan ketika Rasulullah sedang di kota Mekah sendiri pun juga sering sekali Rasulullah itu disengin, disakiti gitu. Sahabat-sahabat juga banyak yang disakiti gitu ya. Dan bahkan salah satu tokoh yang merencanakan menggagas pembunuhan Rasulullah itu ketika sebelum hijrah itu adalah beliau. Dan teman-teman sekalian, ada kisah bahwa Rasulullah itu membalas kejahatan mereka itu dengan kematian, dan kematiannya pun juga kematian yang sangat yang sangat memalukan gitu ya, yang sangat buruk lah buat mereka. Kenapa? Jadi ketika peperangan sedang berlangsung, pada saat itu ada Abdurrahman bin Auf sedang tanding gitu ya, sedang tarung gitu ya. Terus kemudian tiba-tiba ada seorang anak remaja nih. Dua anak remaja, namanya Mu'az bin Amr dan
Mu'az bin Afra ya. Jadi ada 2 orang umurnya sekitar 16-17 dan dia menghampiri, wahai paman gitu ya, coba tunjukkan di mana yang namanya Abu Jahal itu. Wah, Abdullah bin Auf itu kaget gitu ya. Emang kenapa kalian kok nyari dia gitu ya? Itu adalah orang jahat itu. Iya paman, kami mengetahui bahwa orang ini senantiasa menyakiti Rasulullah, maka kami ingin mengalahkannya, ingin menghabisinya. Dan kemudian Abdurrahman itu sangat kagum sekali ya. Dan kemudian akhirnya ketika melihat itu ya, sedang ada peperangan itu, dia melihat ada sosok Abu Jahal dan mereka langsung Abdurrahman bin Auf langsung menyampaikan kepada kedua pemuda tadi, itu yang namanya Abu Jahal. Dan akhirnya mereka dengan sigap langsung menyerang Abu Jahal itu. Dan akhirnya Abu Jahal terluka sangat parah pada saat itu. Dan ternyata setelah mereka menghantamkan pedangnya, mereka menghampiri Rasulullah dan menyatakan bahwa ya Rasulullah, saya sudah membunuh Abu Jahal, kata si Mu'az yang satu. Kata Mu'az yang lain, bukan ya Rasul, tapi saya gitu ya. Terus akhirnya Rasulullah berkata bahwa coba lihat pedang kalian. Dan ketika disampaikan, oh iya, dua-duanya memperlihatkan pedangnya, Rasulullah menyatakan bahwa ya betul, kalian berdua yang telah menyerang dia. Tapi Rasulullah juga memerintahkan kepada Abdullah bin Mas'ud untuk mengecek apakah benar ya Abu Jahal ini sudah mati gitu ya. Dan akhirnya Abdullah bin Mas'ud itu adalah seorang yang memang muhajirin ya. Dia sudah ada sahabat Rasul yang sudah dari kota Mekah pasti sudah tahu gitu ya. Dan ketika itu dia langsung melihat Abu Jahal itu sedang dikelilingi oleh orang-orang pasukannya. Tapi dengan gagah berani Abdullah bin Mas'ud berhasil dan menginjak Abu Jahal tersebut, dan akhirnya Abdullah bin Mas'ud itu membunuhnya. Cuma sebelum membunuhnya, Abu Jahal ini mengucapkan kata-kata penyesalan gitu ya, bahwa saya meninggal dengan sangat buruk gitu ya, karena saya dibunuh oleh anak kecil gitu ya, dan kemudian juga oleh seorang penggembala kambing gitu ya. Jadi Abdullah bin Mas'ud ini ada seorang penggembala kambing, dan akhirnya Abu Jahal itu dibunuh oleh Abdullah bin Mas'ud. Nah itu kisah tentang Abu Jahal. Dan juga ada Umayyah bin Khalaf. Umayyah bin Khalaf ini adalah majikan dari Bilal bin Rabah yang dulu suka menyakiti dan menyiksa dari Bilal bin Rabah, dan akhirnya beliau dikalahkan. Dan ternyata teman-teman sekalian, banyak sekali peperangan itu menghadirkan antara keluarga dengan keluarga, ataupun tadi ya Bilal bin Rabah antara majikan dengan budak gitu. Dan tadi juga tokoh-tokoh gitu ya, banyak sekali gitu. Dan dari para syahidnya, orang-orang yang berimannya yang meninggal itu ada 14 orang. Dan sesungguhnya bahwa Allah sudah menjanjikan bahwa sebaik-baiknya kematian itu di medan jihad, dan Allah menyampaikan bahwa janganlah kamu mengira orang yang gugur di jalan Allah itu mati, maka sesungguhnya mereka itu hidup di sisi Tuhan dan mendapatkan rezeki. Dan ini mereka dalam keadaan gembira disebabkan karena karunia Allah yang diberikan kepadanya, dan mereka bergirang hati terhadap orang-orang yang masih tinggal di belakang mereka sebelum menyusul mereka. Mereka tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula bersedih hati. Surat Al-Imran 70. Dan message-nya adalah yang menyebabkan kemenangan dari orang yang beriman itu diantaranya adalah kekuatan ruhiyah, dan itu ditunjukkan oleh Rasulullah yang mencontohkan sebagai panglima tertingginya dan juga sebagai Rasul, dan para sahabat pun juga memiliki kekuatan ruhiyah yang sangat kuat, sehingga mereka mampu memenangkan walaupun dengan perbandingan yang sangat jauh. Dan jangan lupa bahwa sesungguhnya ketika peperangan itu terjadi, Allah juga menurunkan malaikat sebanyak 1000 malaikat gitu. Jadi nanti teman-teman untuk kisah lebih detailnya bisa silakan membuka Sirah Nabawiyah maupun membaca tafsir surat Al-Anfal. Jadi surat Al-Anfal itu adalah surat ke-8, silakan nanti dibaca. Ini banyak sekali kisah-kisah, ini mohon maaf nih karena ini gak semuanya bisa disampaikan ya, karena
malaikat-malaikatnya begitu dahsyatnya gitu ya. Dari segala sisi bisa bisa kita ambil ilmu pelajaran yang sangat luar biasa. Dan bagaimana di situ Allah menurunkan bantuan berupa turunnya malaikat 1000 malaikat gitu ya. Dan langsung dipimpin oleh Jibril. Jadi sebaik-baiknya malaikat itu adalah Jibril dan sebaik-baiknya makhluk itu adalah Rasulullah ya. Jadi ya kombinasi antara orang yang sangat mulia dengan malaikat yang sangat mulia, itu adalah Jibril dan Rasul. Nah, terus bagaimana dengan orang kafir? Tuh, sejahat-jahatnya orang kafir pada saat itu adalah Abu Jahal. Bahkan Rasulullah pernah menyampaikan bahwa sesungguhnya Abu Jahal ini ketika dia mati ya, dibunuh oleh Abdullah bin Mas'ud di bawah kepalanya, dan disampaikan Rasulullah menyampaikan bahwa ini adalah Fir'aunnya umat ini adalah ini gitu, sejahatnya makhluk. Dan ternyata mereka juga tidak sendirian, mereka juga dibantu oleh iblis pada saat itu. Jadi ada iblis yang datang membantu mereka dan dia menjadi Suraqah bin Malik gitu. Dan dia membantu orang kafir itu konsolidasi, menyiapkan pasukan, sampai menjanjikan bahwa saya akan menemani kalian gitu ya. Dan ketika berperang gitu, antara orang sejahat-jahatnya orang dengan sejahat-jahatnya makhluk ya, iblis ya, dengan sejahat-jahatnya orang pada waktu itu adalah Abu Jahal, bertempur melawan sebaik-baiknya orang Rasulullah dengan sebaik-baiknya malaikat, yaitu adalah Jibril alaihissalam. Dan ketika iblis melihat gitu ya bahwa Allah menurunkan bala tentara berupa malaikat sebanyak 1000 malaikat ya, dipimpin oleh Jibril, langsung lari dia, langsung lari. Dan orang kafir pada saat itu langsung bingung, lah kenapa nih kamu lari gitu ya, kamu mau lari kemana gitu ya. Terus dia tidak peduli, dia dorong orang tersebut, dan kalian tidak melihat apa yang aku lihat gitu. Begitu, saking takutnya gitu. Kenapa? Karena dia melihat bahwa ada malaikat yang membantu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, terus kemudian dan sungguh Allah telah menolong kamu dalam keadaan lemah, karena itu agar kamu mensyukurinya. Terus teman-teman sekalian, ini juga dalam surah Al-Baqarah ayat 249 luar biasa ya, betapa banyak golongan yang sedikit itu dapat mengalahkan golongan yang banyak dengan izin Allah, dan Allah berserta orang-orang yang sabar. Jadi kalau ucapannya Ali bin Abi Thalib ya, kebaikan yang tidak terorganisir itu akan bisa dikalahkan oleh kejahatan ataupun kemaksiatan ataupun keburukan yang terorganisir. Jadi senantiasalah kita menjadi golongan yang baik, terus kemudian kita dekat dengan Allah, dan tidak berpecah belah. Jadi kita harus senantiasa bersatu gitu, karena Allah akan menurunkan rahmatnya apabila kita dalam kondisi yang bersatu gitu ya. Nah, ini itu sedikit gambaran tentang perang Badar. Tapi banyak banget, mohon maaf ini tidak bisa disampaikan semuanya karena begitu mulia gitu ya, begitu banyak hikmah yang bisa kita ambil. Ini belum membahas tentang asbabun nuzul surat Al-Anfal dan lain-lain gitu ya, karena di situ juga banyak sekali pesannya. Ini merupakan trigger aja ya, pemantik aja buat teman-teman sekalian untuk bisa mempelajari lagi tentang kisah-kisah. Karena banyak kisah fenomenal, kisah luar biasa yang diajarkan oleh orang-orang terdahulu dan digambarkan dalam Al-Quran apalagi. Dan cukuplah ini menjadi panutan kita, cukuplah ini menjadi contoh kita gitu. Perlu kita mencari, mau jadi hebat itu berarti kita nonton Naruto gitu, atau Dragon Ball, atau One Piece kayak begitu ya. Tapi ini banyak sekali kisah-kisah yang luar biasa yang terjadi secara real gitu ya. Dan bisa kita karena diantaranya kalau misalkan kita ingin umat yang baik, tentu kita harus meniru jalan Rasul dan jalan para sahabat. Mungkin itu sedikit sharingnya, mudah-mudahan bisa membuka ini kita ya, informasi buat kita, dan banyak baca lagi buku, banyak banget ya buku Sirah Nabawiyah nih kayak begini nih. Mungkin teman-teman bisa cari nih buku Sirah Nabawiyah. Nah nih kayak gini, Sirah Nabawiyah ada, banyak deh buku deh. Terus tafsirnya, tafsir soal juga banyak sekali. Jadi
silahkan mengkaji gitu, karena banyak sekali ilmu yang bisa kita dapatkan dari peristiwa-peristiwa ini. Mungkin itu sedikit, silakan kalau ada yang mau discuss. Al-haq rabbik fala takunanna minal mumtarin, billahi fisabilillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, makasih Kak Dedi atas presentasinya. Selanjutnya kita masuk ke sesi tanya jawab. Bila ada yang ingin bertanya, dipersilakan. Kak, saya ingin bertanya. Ya, silakan Hadis. Di dalam perang itu sendiri, Nabi Muhammad itu pernah nggak sih Kak ikut membunuh juga gitu? Atau cuman bagian memimpin pasukan gitu? Ya, setahu kakak ya, jadi kalau dalam perang itu justru Rasulullah itu ada di barisan paling depan. Kecuali untuk perang Badar ini nih. Di perang Badar ini Rasulullah itu di belakang pada saat itu. Kenapa? Karena pada saat itu sebenarnya orang-orang sahabat-sahabat tuh takut gitu, takut Rasulullah tuh kenapa-napa gitu. Nah, ini bentuk kecintaan dari para sahabat yang luar biasa gitu. Beliau takut ada namanya Sa'ad bin Mu'az ya. Jadi seorang pemimpin tokoh dari Madinah itu menyampaikan, ya Rasulullah, engkau tidak usah di depan, engkau kita buatkan tempat di belakang ini, dan nanti kita siapkan kendaraan dan nanti ada pasukan yang akan menjagamu gitu. Kenapa? Karena dia begitu takutnya gitu. Kalau misalkan nanti Rasulullah kenapa-napa, ntar bagaimana gitu ya. Tapi mereka sendiri tetap bersemangat untuk mencapai jihadnya. Tapi di perang-perang yang lain rata-rata Rasulullah itu di depan dan ikut berperang. Jadi nggak di belakang, nggak, itu hanya pas, tahu kakak sih, pas perang Badar aja dia di belakang dan dia dijaga betul. Tapi biasanya di perang-perang lain dia ikut turun gitu. Nggak apa sih namanya, nggak cuma nyuruh doang, tapi betul terjun langsung. Bahkan di kisah di perang Uhud sendiri Rasulullah itu sampai giginya patah ya, tanggal ya gitu. Dan dia terluka, Rasulullah terluka juga. Dan Rasulullah juga manusia biasa, cuman dia adalah manusia yang sebaik-baiknya makhluk. Gitu. Itu Hadis, mudah-mudahan bisa terjawab. Jadi cuman di perang Badar Rasul nggak paling depan gitu ya? Iya, biasanya kalau di perang dia ikut maju, di perang Badar aja. Kenapa? Karena memang jadi perang Badar itu luar biasa ya teman-teman. Bisa, misalkan kalau kita berimajinasi deh, pasukan yang Muhajirin itu kan pasukan yang terusir ya, orang-orang yang terusir dari kota Mekah gitu ya. Mereka punya iman di dadanya, cuman mereka bukan golongan elit militer yang kuat. Memang ada sih beberapa di antara mereka yang memang ahli militer, orang yang hebat seperti Umar bin Khattab, Hamzah, itu orang-orang hebat itu. Orang-orang hebat yang emang jagoan banget. Tapi rata-rata lain-lainnya biasa aja gitu. Terus kemudian mereka mulai dari nol lagi gitu ya. Mereka hijrah. Kalau kita bayangin ya, kita seperti pengungsi yang ada di Suriah gitu ya. Mereka terusir, nggak punya apa-apa. Terus mereka mulai dari awal lagi. Terus kemudian ketika mereka udah mulai agak mendingan, tapi persenjataannya masih belum sebanyak ini ya, sebanyak sehebat pasukan dari Quraisy yang mereka punya baju besi banyak. Mereka nggak, biasa aja. Dan kemudian harus berhadapan dengan pasukan yang 3 kalinya gitu. 3 kalinya, ini bukan 2 kalinya, 3 kalinya gitu. Artinya apa? Mereka dalam benak mereka udah pasti kalah deh, Bahkan jadi disebutkan dalam surat Al-Anfal mereka udah takut mereka akan kalah. Tapi sekali lagi ya, tadi disampaikan bahwa berapa banyak sih kisah itu orang-orang pasukan yang sedikit itu bisa mengalahkan yang besar. Jadi nggak mustahil gitu. Jadi ketika Allah bisa membantu gitu ya, maka nggak ada yang mustahil. Kenapa? Karena betul-betul Allah itu turunkan langsung 1000 malaikat gitu. Ini ada pertanyaan lagi nanti, kenapa sih mesti 1000? Emang malaikat satu nggak cukup gitu ya? Mungkin nanti ada pertanyaan lagi kayak gitu. Biasanya ada juga tindanya teman-teman. Jadi ini waktunya nggak cukup. Sebenarnya ada, kakak punya materi lagi terkait dengan tafsir, cuman waktunya nggak masuk. Jadi malaikat itu sebenarnya satu aja udah cukup.
ketika Rasulullah itu disakiti di Taif itu, ada malaikat penjaga gunung itu, dia, ya Rasul, kalau aku dapat perintah dari Allah, kalau engkau berdoa hendak mau dibalikin di gunung ini, saya siap gitu ya. Udah sampai segitu, satu aja udah cukup gitu ya. Atau bahkan sebaik-baiknya malaikat ya, semua malaikat itu ada Jibril. Jadi malaikat itu rata-rata tuh punya sayap, ada yang 2, ada yang 3, ada yang 4 gitu. Tapi kalau Jibril itu 600, sayapnya 600. Dan satu sayapnya apabila dibentangkan itu tertutup gitu, antara ufuk timur dan ufuk barat. Rasulullah pernah melihat Jibril dalam rupa yang aslinya. Dan cukup itu. Tapi nanti ada kajian tersendiri kenapa kok malaikat mesti banyak. Di antaranya mereka tuh memberikan ketenangan terus kepada kaum muslimin, terus mereka menimbulkan rasa takut kepada orang musyrikin. Dan dengan datangnya mereka, iblis sendiri juga kabur ya. Iblis bisa ngelihat kan, pasti ada malaikat ya, bukan lawan dia gitu ya, karena malaikat gitu kan ya. Dan dalam kisah ini juga dijelaskan beda ya, yang terbunuh dengan malaikat beda dengan terbunuh dengan orang beriman. Di antaranya jari-jarinya pada putus gitu ya. Itu bisa kita baca di surat Al-Anfal. Itu mungkin jawabannya hadis, mudah-mudahan bisa sedikit menjawab. Ya Kak, makasih Kak. Ya.